Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita sudah memasuki tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Ingat ya, hari ini kita sudah ganti buku tema 5. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian awali dengan berdoa terlebih dahulu. Dan jangan lupa persiapkan juga buku cetak tema 5 dan buku LKS tema 5. Apabila nanti ada yang penting, silahkan kalian catat ya dari video pembelajaran ini. Jika sudah, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran yang berikut ini. Pelajaran yang pertama adalah pelajaran IPS. Masih tentang ASEAN ya, kita masih sambung tentang ASEAN. Yang pertama, ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN bertujuan menjalin kerjasama antar negara Asia Tenggara. Para Menteri Luar Negeri Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand menandatangani Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok yang menandai berdirinya suatu organisasi yang diberi nama ASEAN. ASEAN itu kalau dalam bahasa Indonesia berarti Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Selanjutnya, dari kelima anggota ASEAN mulai bermunculan negara-negara yang ingin bergabung ke dalam anggota ASEAN. Selanjutnya adalah ada negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam resmi menjadi anggota ASEAN yang ke-6 pada tanggal 7 Januari 1984. Setelah Brunei ada Vietnam. Dia menjadi anggota ASEAN yang ke-7 pada tanggal 29 sampai 30 Juli 1995. Setelah Vietnam ada Laos dan juga Myanmar. Mereka resmi menjadi anggota ASEAN ke-8 dan 9 pada tanggal 23 Juli 1997. Setelah Laos dan Myanmar, ada negara Kamboja yang resmi menjadi anggota ASEAN ke-10 pada tanggal 30 April 1999. Berikut ini ada kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Yang pertama ada pendirian pabrik pupuk urea di Indonesia. Kemudian ada juga pabrik pupuk urea di Malaysia, pabrik mesin diesel di Singapura, pabrik abu soda di Thailand, dan juga ada industri tembaga di Filipina. Selanjutnya ada kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya, kerjasama pengiriman pelajar, jadi pertukaran pelajar ya antara pelajar seanggota ASEAN. Kemudian ada juga program pertukaran pemuda, kunjungan muhibah kesenian antar negara ASEAN, dan penyelenggaraan festival film Asia Tenggara. Ini adalah contoh kerjasama di bidang sosial budaya. Selanjutnya ada kerjasama ASEAN di bidang politik. Yang pertama, menyelesaikan segala masalah di meja perundingan tanpa adanya perang ya. Kemudian mewujudkan stabilitas kawasan di Asia Tenggara. Selanjutnya ada Deklarasi Kuala Lumpur berisi konsep ASEAN yang damai, bebas, dan netral. ASEAN sepakat menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas nuklir. Bisa dikatakan negara di ASEAN beriklim tropis karena secara astronomis berada di sekitar garis khatulistiwa. Hanya sedikit wilayah Myanmar bagian utara yang masuk pada wilayah iklim subtropis. Sebagian besar penduduk ASEAN adalah petani, terutama menanam padi sebagai bahan makanan pokoknya. Beberapa produk perkebunan keunggulan negara-negara ASEAN yang berkualitas itu bisa diekspor. Contohnya ada kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan karet. Kekayaan alam di Indonesia sangat beragam, sehingga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Setiap kegiatan ekonomi masyarakat harus dapat memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki untuk kemakmuran rakyat.
Kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung pada sumber daya alam yang ada di daerahnya. Contohnya, masyarakat pedesaan akan memanfaatkan tanahnya untuk ditanami berbagai macam tanaman pertanian atau perkebunan. Masyarakat di daerah pesisir pantai mengandalkan hasil perikanan laut. Beberapa kegiatan ekonomi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia antara lain ada pertanian ya, karena negara Indonesia dikenal dengan negara agraris. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani ya. Secara umum sistem pertanian yang biasa diupayakan di negara kita ada 3 kelompok besar. Yang pertama ada pertanian lahan basah, yang kedua ada pertanian lahan kering, dan yang ketiga ada pertanian ladang. Kalau pertanian lahan basah ini bisa disebut juga pertanian sawah. Kalau lahan kering contoh hasilnya adalah jagung, kedelai, kacang tanah. Sedangkan pertanian ladang contohnya ada padi dan beberapa jenis palawija. Dari pertanian kita masuk ke perkebunan. Usaha perkebunan yang dilakukan oleh pemerintah dikelola oleh PT Perkebunan atau PTP dan biasanya dalam jumlah cukup luas. Hasil perkebunan antara lain ada karet, ada kelapa sawit, ada kopi, ya. Kemudian ada cengkeh, ada teh, ada kelapa, dan juga ada lada. Selain itu ada juga pala, kina. Nah, kina ini bisa dijadikan bahan obat anti malaria loh. Nah, kemudian setelah kina ada tembakau untuk bahan baku pembuatan rokok. Ada tebu ya. Dari perkebunan kita masuk ke perikanan. Indonesia merupakan salah satu negara maritim yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan laut. Beberapa wilayah di negara kita yang merupakan kawasan perikanan laut yang potensial antara lain ada di sekitar Selat Malaka, ya, pusatnya di daerah Bagan Siapi Api. Kemudian ada di sekitar perairan pantai utara Jawa, pusatnya di daerah Cilacap. Ada juga di sekitar air Tembata, Bitung, Sulawesi Utara. Ada juga di perairan Maluku. Nah, kalau di perairan Maluku ini banyak ikan cakalang, rumput laut, dan beberapa jenis ikan hias. Kemudian ada di daerah Dobo dan Kepulauan Kei. Banyak yang mengandung mutiara ya di sana ya, udang laut, teripang, bunga karang, dan lain-lain. Selanjutnya ada peternakan. Peternakan dapat dimanfaatkan sumber daya alamnya, misalnya tumbuhannya dipakai untuk bahan pakan ternak ya, rumput. Kemudian airnya untuk minum air untuk hewan ternak, tanahnya bisa untuk tempat penggembalaan hewan ternak ya. Penduduk yang memelihara ternak disebut dengan peternak. Nah, hasil ternak dari sumber daya hewani ini ada macam-macam. Contohnya adalah kulit, telur, susu, daging, dan tenaganya bisa dimanfaatkan. Selanjutnya ada perindustrian. Kegiatan perindustrian dapat dilaksanakan di rumah-rumah atau di pabrik. Kalau yang di rumah-rumah namanya adalah industri rumah tangga. Contoh yang bisa dilakukan dalam industri rumah tangga ada membuat anyaman bambu, anyaman rotan, batik, mebel, perhiasan, bordir, dan konveksi. Contoh industri besar adalah pabrik. Ada industri pesawat terbang, industri semen, industri kertas, industri elektronika, dan industri tekstil. Selanjutnya ada pertambangan. Pertambangan merupakan kegiatan pengolahan dan pemanfaatan bahan galian. Nah, bahan galian ini meliputi ada observasi, eksplorasi, dan penambangan. Pengertian dari observasi adalah kegiatan pengamatan pendahuluan tentang daerah persebaran suatu jenis barang tambang, sekaligus penyelidik dan memeriksa kebenarannya secara teoritis yang berkaitan dengan kondisi geologis di lapangan. Selanjutnya ada eksplorasi, pengertiannya yaitu meliputi kegiatan persiapan penyelidikan yang memeriksa kebenaran secara teoritis, biasanya berkaitan dengan kondisi geologis di lapangan.
Barang tambang yang ada di Indonesia terdapat 3 jenis, yaitu ada barang tambang logam, bukan logam, dan mineral. Contoh hasil tambangnya ada emas, perak, platina. Nah, ini biasanya digunakan untuk perhiasan. Kalau platina ini adalah bahan pelapis logam agar lebih awet dan untuk bisa bahan pembuatan pesawat terbang juga platina. Dari platina ada emas ini, tambang emas ini yang paling terkenal berada di Cikotok, Jawa Barat. Kemudian ada juga tambang emas di Martapura, Kalimantan Selatan. Ada tambang emas Timika di Provinsi Papua. Nah, tambang emas Timika di Provinsi Papua ini adalah tambang emas terbesar kedua di dunia. Selanjutnya ada timah. Timah adalah logam anti karat. Indonesia adalah penghasil timah terbesar di dunia. Mungkin bukan terbesar di dunia ya, tapi salah satu penghasil timah terbesar di dunia. Nih, daerah penghasil timah ada di Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Singkep, dan Pulau Riau. Nikel adalah bahan campuran logam lain. Kemudian ada kuningan. Kuningan ini adalah campuran tembaga dan nikel. Nikel banyak ditemukan di Sorowako, Sulawesi Selatan, dan Pulau GB di Papua. Selanjutnya ada tembaga. Tembaga ini adalah bahan penghantar panas yang baik. Tembaga di Indonesia berada di daerah Tembagapura, Papua. Aluminium terbuat dari bauksit. Aluminium adalah bahan yang membuat alat-alat dapur dan juga badan pesawat terbang. Aluminium ini kalau untuk alat dapur biasanya untuk wajan atau penggorengan ya. Kemudian ada besi. Tambang besi di Yogyakarta, ada juga di Cilacap, Sumatera Selatan, Lampung, dan Sumatera Barat. Kemudian ada mangan. Mangan adalah bahan baku batu baterai. Mangan terdapat di Kulon Progo, Yogyakarta, dan Karangnunggal, Jawa Barat. Selanjutnya ada minyak bumi. Indonesia adalah anggota Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Dunia atau OPEC. Pengolahan minyak bumi ditangani PT Pertamina dan perusahaan asing seperti Caltex dari Amerika Serikat. Mula-mula bisa ada dikelola oleh Pertamina menjadi bensin, menjadi Pertamax. Nah, itu dari awalnya adalah minyak mentah. Minyak mentah adalah bahan bensin ya, bahan untuk buat bensin, solar, minyak tanah, aftur, pelumas, plastik, aspal, dan lilin. Aftur ini adalah bahan bakar pesawat terbang. Minyak mentah diolah di kilang minyak. Kilang minyak terdapat di daerah Cilacap dan Cepu, Jawa Tengah. Kemudian ada juga di Sorong, Papua. Gas bumi ini ada bermacam-macam ya. Contohnya adalah bahan LNG dan juga bahan LPG ya, yang biasa ya. LNG ini adalah liquefied natural gas ya, atau biasa gas cair. Kalau LPG itu liquefied petroleum gas. Nah, di sini ada perbedaannya ya. LNG adalah gas alam cair dan bahan pembuatan pupuk. Kalau LPG adalah gas alam yang dimampatkan, dipadatkan, dimasukkan ke dalam tabung ya. Nah, LPG ini yang di dalam tabung biasa digunakan ibu-ibu untuk memasak. Selanjutnya dari IPS kita masuk ke pelajaran IPA. Di sini ada tentang magnet ya. Batu magnet adalah batu yang dapat menarik benda-benda tertentu. Pertama kali batu magnet ditemukan tanpa sengaja di kota Magnesia yang terletak di wilayah Asia Kecil. Karena ditemukan di kota Magnesia, batu itu disebut magnet. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut juga dengan benda magnetis. Jadi benda yang bisa ditarik oleh magnet namanya benda magnetis. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Benda yang ditarik magnet biasanya terbuat dari besi, baja, atau bahan yang mengandung keduanya.
Contohnya ada peniti, sendok, klip kertas, dan lain-lain. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet biasanya dibuat dari karet, kayu, atau plastik. Contohnya yang nggak bisa ditarik oleh magnet adalah kertas, penghapus, penggaris plastik, dan lain-lain. Logam yang tidak dapat ditarik oleh magnet contohnya adalah kuningan dan emas. Nah, walaupun dia logam, tetapi kuningan dan emas tidak dapat ditarik oleh magnet. Berikut ini sifat-sifat magnet secara umum. Sifat-sifatnya yang pertama, magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Kedua, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga, gaya tarik magnet terkuat berada pada kutub-kutubnya. Keempat, jika dua kutub magnet yang senama didekatkan, ya, misalnya S dengan S atau U dengan U. Nah, itu kalau didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Jika dua kutub magnet yang tidak senama didekatkan, misalnya S dengan U atau U dengan S ya, tidak senama ya, maka dia akan saling tarik-menarik. Selanjutnya sifat magnet yang terakhir adalah gaya magnet dapat menembus benda penghalang. Misalnya kalian punya dua buah magnet ya, yang berbeda kutubnya utara dan selatan. Nah, kemudian kasih penghalang berupa kertas atau semacam plastik. Nah, itu dia masih bisa menembus penghalang. 10. Pengertian gaya magnet adalah gaya yang dimiliki oleh magnet sehingga dapat menarik benda-benda lain. 11. Gaya magnet paling kuat terletak di kutub-kutub magnet. 12. Daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet disebut medan magnet. 13. Berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Pengertian magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Bentuk magnet yang biasa ditemui antara lain ada magnet batang, ya, magnet jarum, magnet silinder, magnet ladang atau tapal kuda. Magnet buatan dapat dibuat sementara atau tetap. Magnet sementara sifat kemagnetannya hanya sementara dan mudah hilang. Sedangkan magnet tetap sifat kemagnetannya tetap ada dan sulit untuk dihilangkan. Nah, berikut ini ada cara pembuatan magnet ya. Yang pertama dengan cara digosokkan. Dengan cara menggosokkan magnet tetap pada besi atau baja, ntar lama-lama dia mempunyai semacam medan magnet ya. Kemudian ada cara induksi. Cara induksi ini dilakukan dengan cara mendekatkan magnet pada batang besi atau baja. Yang terakhir, cara membuat magnet dengan menggunakan arus listrik atau dengan dialiri arus listrik. Selanjutnya ada kompas. Kompas merupakan alat yang menggunakan magnet jarum. Magnet jarum pada kompas selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Contoh alat yang menggunakan magnet antara lain ada kompas ya. Kompas itu penentu arah. Kemudian ada kipas angin juga pakai magnet. Pengeras suara atau speaker itu juga pakai magnet. Kulkas, radio, televisi, dan ujung obeng itu menggunakan magnet. Selanjutnya dari IPA kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Di sini ada pengertian formulir. Formulir adalah lembar atau surat yang harus diisi. Nah, di bawah ini adalah jenis-jenis formulir ya. Ada formulir pendaftaran kalau kalian ingin masuk sekolah ya. Ada kartu anggota, ada wesel pos, ada kartu pos, daftar riwayat hidup, dan juga ada slip tabungan. Ini di bawah ini adalah contoh wesel pos. Ini ada contoh formulir pendaftaran dan ini ada contoh daftar riwayat hidup. Selanjutnya ada SBDP. Yang pertama, reklame berasal dari bahasa Spanyol, yaitu kata re yang artinya kembali atau berulang ya. Re itu kembali atau berulang-ulang. Dan kata klomos yang artinya berseru ya. Jadi kalau reklame itu seruan yang berulang-ulang. Yang kedua, reklame dalam arti luas adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk kepada konsumen dengan cara menarik. Dengan cara yang menarik,
sehingga konsumen ingin memiliki, ingin membelinya, dan ingin menggunakannya. Ketiga, reklame berdasarkan penyampaiannya dibedakan menjadi dua, yaitu ada cara tradisional dan cara modern. Keempat, beberapa bentuk reklame secara tradisional. Yang pertama ada penjual bubur ayam yang membunyikan mangkoknya dengan sendok. Ya, itu berarti reklamenya secara audio. Ada penjual sate yang menggunakan lonceng kecil atau kadang dengan ucapan sate, seperti itu ya. Ada penjual es krim dengan membunyikan musik atau lonceng kadang ya, yang menarik. Itu juga reklamenya secara tradisional atau secara audio ya, menggunakan suara-suara. Selanjutnya, reklame dalam bentuk modern contohnya adalah ada poster, spanduk, brosur, selebaran, logo, baliho, dan embalase. Berikut ini adalah fungsi reklame antara lain. Yang pertama, memberikan informasi kepada khalayak ramai, mempengaruhi atau membujuk konsumen sehingga mereka ingin membeli. Kemudian ada menciptakan kesan tertentu tentang barang atau jasa yang direklamakan, memberi kepuasan tertentu sesuai dengan keinginan konsumen, merupakan alat komunikasi antara penjual dan calon pembeli. Setelah fungsi reklame, di bawahnya ada syarat pembuatan reklame. Yang pertama, harus mencolok ya, supaya mudah untuk dilihat khalayak ramai. Kemudian, jelas, singkat, dan mudah dipahami. Ini kalimatnya harus jelas, singkat, dan mudah dipahami. Kemudian ada menarik. Ya. Reklame ini harus mampu menarik khalayak ramai. Kemudian jujur, harus membuat pesan yang benar dan jujur serta tidak mengada-ada. Dan yang terakhir adalah dilakukan berulang-ulang. Selanjutnya ada macam-macam reklame. Menurut tujuan pengadaannya ada reklame komersial dan reklame non-komersial. Kalau reklame komersial tujuannya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan reklame non-komersial ini tujuannya untuk mengajak, mengimbau, dan menyampaikan informasi agar bersedia mengikuti pesan yang disampaikan. Nah, reklame menurut sifatnya ada reklame penerangan, reklame peringatan, dan reklame permintaan atau ajakan. Kalau reklame penerangan bersifat menyampaikan informasi kepada masyarakat. Reklame peringatan, reklame yang bernada mengingatkan kepada masyarakat pengguna jalan melalui gambar reklame. Kalau reklame permintaan atau ajakan, ini adalah reklame yang mengajak warga masyarakat supaya bersedia memenuhi ajakan warga untuk peduli dengan sesama melalui gambar reklame. Kemudian di bawah ini ada contoh reklame menurut tempat pemasangannya. Ada reklame dalam ruangan atau indoor dan ada reklame luar ruangan atau outdoor. Kita bahas yang pertama adalah reklame dalam ruangan atau indoor. Reklame yang dipasang di dalam ruangan contohnya adalah ada brosur, tiket, dan leaflet. Kemudian ada reklame luar ruangan atau outdoor. Reklame yang dipasang di luar ruangan contohnya ada spanduk, baliho, papan nama, logo, dan lain-lain. Kemudian ada reklame menurut medianya. Ada reklame audio, reklame visual. Contoh yang pertama adalah reklame audio dulu ya. Reklame audio adalah reklame yang diwujudkan melalui suara, baik langsung atau tidak langsung. Jadi langsung disuarakan, diteriakan ya. Seperti tadi tukang sate, tukang es krim, tukang bakso ya. Dia punya simbol-simbol atau nada-nada khusus. Selanjutnya ada reklame visual. Nah, reklame visual berarti melalui penglihatan. Reklame yang diwujudkan dalam bentuk gambar. Contohnya ada iklan, poster, baliho, spanduk, embalase, etiket atau label, pamflet, plakat, buklet. Kemudian ada papan nama, mobile, neon box, kalender, ya, dan lain-lain. Nah, anak-anakku sekalian, baru saja telah kita simak bersama-sama video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa dipahamkan ya atas penjelasan Miss Novi pada hari ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.